siapapun yang jadi capres, cawapresnya Gibran 100% menang. Shalom sahabat terang kemuliaan, apa kabar kalian semua? Senang rasanya bisa berjumpa lagi dengan kalian semua. Kiranya kebaikan Tuhan dan damai sukacita Allah ada bersama dengan kalian. Diberikan umur yang panjang, diberikan rezeki yang berlimpah, diberikan kesehatan yang sempurna. Dan tentunya juga dijauhkan dari segala sakit, penyakit, dan mara bahaya. Pada kesempatan kali ini, di video kali ini, kembali lagi kita akan mendengarkan pesan dari hamba Tuhan yaitu Pastor Dotoni atau Evangelis Dotoni. Kali ini temanya tentang hubungan antara Pastor Dotoni atau Evangelis Dotoni dengan pemerintah, dengan pemilihan presiden. Apakah di tahun 2024? Apakah di tahun 2024 ini? Apakah di masa lalu ataupun di masa kini? Apa sih sebetulnya hubungan dari Dotoni dengan pemilihan presiden Republik Indonesia? Di sini Dotoni akan ungkapkan semua. Apa sih sebetulnya hubungan dia dengan presiden Republik Indonesia, khususnya di pemilihan Pilpres kemarin di 2024 ini. Sebelum kita lanjut ke videonya, mari kita masuk ke dalam doa bersama-sama. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dengan kerajaan surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami boleh kembali lagi mendengarkan pesan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu yaitu Pastor Dotoni atau Evangelis Dotoni. Bapak berkati kami semua yang akan mendengarkannya Bapak. Ampuni dosa kami, ampuni kesalahan kami. Lindungi kami, sertai kami kemanapun kami pergi, apapun yang kami lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat segala kebaikan-Mu. Terima kasih, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sahabat terang kemuliaan, tak lupa juga saya ucapkan terima kasih banyak untuk kalian semua atas supportnya selama ini kepada channel Terang Kemuliaan. Dan jangan lupa dukung terus channel Terang Kemuliaan ini dengan cara apa? Tentunya dengan cara subscribe dan bagikan video-video di channel Terang Kemuliaan ini agar kiranya channel Terang Kemuliaan ini bisa menjadi berkat untuk orang banyak. Dan sahabat Terang Kemuliaan, kita akan dengarkan pesan yang akan disampaikan Evangelis Dotoni. Tapi sebelumnya di sini saya akan bagikan satu ayat saja ya. Satu ayat ini sempat saya sharingkan juga di video sebelumnya, yaitu di Matius 25 ayat 13. Karena di sini saya ingin mengingatkan lagi kepada kalian semua. Di Matius 25 ayat 13 saya bacakan untuk kalian semua. Matius 25 ayat 13 berbunyi seperti ini, karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Sekali lagi ya. Matius 25 ayat 13 berkata seperti ini, berbunyi seperti ini. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Jadi di sini saya ingin meminta kalian semua untuk terus berjaga-jaga. 2024. Waktunya sudah tiba. 2024. Berjaga-jagalah. Sahabat terang kemuliaan, mari kita langsung saja saksikan pesan yang akan disampaikan oleh Evangelis Dotoni atau Pastor Dotoni. Selamat menyaksikan. Mau tanya, siapa yang pernah mendengar kesaksian saya? Angkat tangan coba. Oh, yang belum pernah, angkat tangan coba. Oh, lumayan banyak juga. Kesaksian dulu berarti ya. Nah, kalau orang belum kenal saya, mantan paranormal, dukun sakti. Dikira orangnya kakek berjenggot gondrong. Nggak taunya orangnya kecil tapi keren. Saya orang blasteran. Papa saya Chinese, mama saya ibunya Jawa, ayahnya Cina. Nah, dari keluarga mama yang Jawa, mama punya ibu yaitu nenek saya. Nenek punya ibu lagi, yaitu kakek nenek buyut. Keluarga dari kakek nenek buyut inilah kakek nenek guru saya adalah. Kakek saya terkenal dengan tokoh aliran putih, namanya Sapu Angin. Terkenal dengan ilmu saipi angin pindah tempat. Dan terkenal dengan ilmu kebal, aji lembu sekilan, tembak sejengkal. Nah, dan terkenal dengan kekuatan gaibnya, supernaturalnya adalah. Kakek tokoh aliran putih, nenek tokoh aliran hitam. Lahirlah saya abu-abu. Nenek saya terkenal dengan ilmu santetnya, namanya setan kober, kobaran api setan.
Kalau dia membunuh orang, anak cucu dibunuh semua, saudara. Dengan ilmu santet itu, tumpes kelor. Nah, kakek nenek buyut saya mengalami susah mati kalau ilmunya tidak diturunkan. Dan yang bisa menurunkan ilmunya adalah seseorang yang memiliki hari kelahiran weton setupaing. Di dalam Jawa dengan angka 99. Di antara 5 anak laki semua, saya anak nomor 2 lahir di weton Sabtu Pahing. Karena itulah sejak usia 9 tahun saya dididik dan dilatih untuk menjadi penerus sebagai dukun. Usia 9 tahun pertama kali saya belajar adalah aji tapak banyu, ilmu mengambang di atas air. Gara-gara punya ilmu itu sampai sekarang tidak bisa renang. Nah, disitulah saya belajar santet, ilmu kebal, ilmu menghilang. Nah, lulus SD saya dibekali 100 macam pusaka, keris, tombak, pedang, dan 6 pusaka kebal, besi kuning, mustika delima, lulang kebulando, kitab Istanbul, kul buntet, badar besi, anti tembak, anti bacok, anti cukur. Nah, kebal semua senjata adalah. Nah, disitulah saudara, kelas 2 SMP guru saya ngomong sama saya, tinggal 1 ilmu lagi yang harus kamu kuasai, yaitu pamengkang jagat, ilmu membelah dunia. Tapi ilmu ini memiliki rahasia titik kelemahan. Seumur hidup kamu tidak boleh menikah, jatuh cinta tidak boleh, berhubungan dengan wanita tidak boleh, harus menjadi perjaka ting-ting seumur hidup. Ini yang susah. Nah, kalau kamu tidak menguasai ilmu ini, sia-sia bertahun-tahun kamu bertapa, karena hanya 1 langkah saja. Demi menguasai ilmu terakhir, saya lakukan. Setelah menguasai ilmu terakhir, ilmu pamungkas, ilmu terakhir dari kakek saya, guru saya berkata sama saya, dengan menguasai ilmu terakhir, sudah waktunya kita berpisah. Aku akan mati kira-kira 2:30. Waktu aku hidup tidak pernah bikin susah anak cucu. Demikian nanti waktu aku mati. Sebelum aku mati, saya tinggali kamu rezeki. Besok nomor buntut SDSB, keluarnya nomornya 50. Dan ingat, untuk beli peti matiku. Ini nomornya ini. Besok dibelikan. 2:30, umur 100 tahun, tidak pakai kacamata, semedi gini, meninggal tanpa sakit. Aku lahir, aku mati, tapi ingat, waktu aku keluar dari wadak, dari badan, aku tahu kapan aku keluar. Dia bilang gitu. Dia hanya semedi gini, tek, meninggal langsung. Nah, setelah guru saya meninggal, saya kehilangan arah. Usia masih remaja, dibekali kekuatan sehebat itu, saudara. Ilmu itu kan panas, mau nyoba terus, saudara. Katanya ada dukun sakti, langsung saya datengin. Saya tunjukkan aji panglimunan, ilmu menghilang, ting, menghilang. Dukunnya bingung, menghilang di mana anak ini? Malah dukunnya jadi murid saya. Nah, berbagai tokoh aliran, berbagai macam aliran, saya kalahkan hampir seluruh pulau Jawa. Setelah mengalahkan berbagai macam pertempuran, mendekati usia 18 tahun, saya diajak kakak saya. Tan, ada KKR-nya Gilbert Lumaindong, ceweknya sip-sip. Saya berkata, enggak bisa, karena rahasia titik kelemahan saya terletak di wanita. Kakak saya ngomong, yang cari cewek bukan kamu, tapi saya. Kamu cukup gunakan aji jaran goyang, teko gendeng mulih ngengkleng, datang sinting pulang gila. Jadi kalau mantra itu diucapkan seseorang, langsung kena. Nah, ada yang tanya sama saya, Pak, kalau dukun itu gunakan ilmu pelet, guna-guna, itu lawan jenis ya Pak ya? Iya. Bisa enggak sesama jenis? Wah, aku belum praktek ya.
belum praktek itu. Saya ditanya itu. Wah, suatu kali ditanya. Karena zaman sekarang, wah kelihatannya gini. Begitu dekat, mau kemana masa gitu lah. Nah, begitu. Saya tempat KKR-nya Gilbert duduk di belakang. Tiba-tiba pendeta Gilbert berkhotbah. Orang Kristen tidak bisa disantet, tidak bisa dimantrai, tidak bisa diguna-gunai. Dari belakang saya berkata, ini pendeta gemuk nantang saya. Saya baca mantra setan kober supaya pendeta itu muntah darah jemaat bubar. Waktu saya santet, Gilbert berkata, haleluya, Tuhan berkati. Ilmu saya kabur. Sampai 2 kali itu dah. Dan tiba-tiba gini, siapa dukun-dukun yang punya jimat-jimat maju ke depan, artakol. Nah saya itu kan tidak bisa bahasa Inggris, wong kita orang desa, orang kampung. Saya kira artakol itu tempat adu ilmu. Nah karena saya ditantang mau adu ilmu, ya dateng dah. Nggak tanya artakol itu maju ditumpang tangan. Wah Gilbert, saya tantang, kalau aku kalah aku ikut kamu, kalau aku menang kamu mati. Saya singkat aja, akhirnya saya janjian tempur sama Gilbert. Gilbert didampingi beberapa pendeta. Di situ saya kalah mental sampai kira-kira berapa meter itu, sampai saya hilang ingatan 1 tahun. Saya kalah itu hilang ingatan 1 tahun, tidak tahu siapa nama saya dan diri saya, sehingga saya dikasih nama Daud. Kenapa dikasih nama Daud? Karena saya tidak tahu diri saya sendiri. Jadi sama pendeta itu kasih nama Daud aja karena orangnya kecil gitu lah. Nah, kasih nama Daud. Nah, usia 19 tahun itu tahun 93. Di tahun 92 saya kalah, 93 tiba-tiba ada cahaya terang. Akulah Alfa, akulah Omega, akulah yang awal, akulah yang akhir. Akulah aku, Yahweh. Jadi waktu saya mendengar nama Allah, nama Tuhan adalah Yahweh. Apa saudara? Nah, akulah aku. Yes. Cahaya itu berubah, masuk ke kepala saya, sembuh seketika. Baru saya bisa mengenali diri saya. Nah, akulah aku. Aku telah mati, bangkit, hidup kembali. Akulah aku. YHWH. Lihat sosok, wajahnya bersinar melebihi cahaya matahari. Aku telah mati, bangkit, hidup kembali. Di situ saya ditunjukkan lubang pakunya. Ini di sini adalah. Coba semua ikut di sini semua. Ini. Kalau kita biasa lihat film-film kan di sini dah. Waktu saya lihat langsung dengan mata saya itu di sini. Kalau dipaku di sini robek. Ngerti dah? Di sini dah. Inilah. Di sini ada pergelangan. Ininya ada. Tepat bagian sini. Di sini ada rongga. Nah, di situ saudara, saya ketemu Yesus sendiri tahun 93. Nah, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Nah, maukah engkau percaya padaku? Dan kau kupanggil untuk menjadi penginjil api. Nah, langsung tumpang tangannya, kalau pendeta kan tumpang tangan gini. Dia tumpang tangan saya gini. Kuberi kuasa. Langsung gitu lah. Terus gitu. Santu, dia jalan hilang. Nah, di situ kayak ada aliran listrik dari kaki sampai kepala. Terus ngalir terus. Nah, setelah itu saya menemui Pak Gilbert. Pak Gilbert berkata, aku ingin tahu apakah kamu betul-betul bertobat atau nanti kumat lagi. Saya dikirim sekolah Alkitab di Inteos. Itu tahun 93, lulus tahun 96, lulus ranking 4. Tepuk tangan dulu. Karena muridnya tinggal 4. Harusnya
Saya lulus ranking 5, yang satu kabur minggat. Akhirnya dia keluar tinggal 4. Saya ngomong, terima kasih yang kabur gitu. Jadilah ranking. Nah, tahun 96 saya hanya setingkat SMA. Makanya saya bukan pendeta. Karena kan saya bukan lulusan teologi ya, hanya setingkat SMA. Nah, setelah itu saudara, saya mulai pelayanan dan bisnis. Nah, dan kira-kira tahun 2001 waktu itu ada ajudan dari Presiden Megawati, Kolonel Edi Wibowo, anak dari Sarwo Edi Wibowo, adik dari Ibu Ani Yudhoyono. Waktu dia nyari saya selama berapa tahun, karena ada suatu pesan dari Letnan Jenderal Sarwo Edi Wibowo bahwa harus mencari keturunan ini. Nah, situ langsung saya ketemu Edi Wibowo. Edi Wibowo ngomong gini, dan kira-kira tahun 2001 waktu itu ada ajudan dari Presiden Megawati, Kolonel Edi Wibowo, anak dari Sarwo Edi Wibowo, adik dari Ibu Ani Yudhoyono. Waktu dia nyari saya selama berapa tahun, karena ada suatu pesan dari Letnan Jenderal Sarwo Edi Wibowo bahwa harus mencari keturunan ini. Nah, situ langsung saya ketemu Edi Wibowo. Edi Wibowo ngomong gini, menurut Pak Daud tentang wahyu keprabon, wahyu kerajaan, itu artinya siapa yang jadi presiden. Waktu itu saya ngomong, Pak Edi, dengarkan pesan saya. Wahyu keprabon ini nanti di tahun 2004 itu ada di Susilo Bambang Yudhoyono. 2004 presidennya dia. Langsung setelah itu apa yang terjadi? Kolonel Edi Wibowo berkata gini, itu ajudan Megawati waktu itu, satu-satunya manusia di muka bumi yang pertama kali berkata SBY pasti jadi presiden itu Anda. Kalau jadi presiden, saya akan pertama kali langsung cari Anda, karena Anda yang pertama kali mengatakan pasti jadi. Nah, setelah itu 2004 benar SBY jadi presiden. Langsung Edi Wibowo, adik Ibu Ani, menemuin saya. Pak Daud, masih ingat saya? Anak Sarwo Edi Wibowo. Ya. Negara memerlukan Anda. Anda diminta untuk menjaga Presiden Republik Indonesia secara rahasia dan secara senyap. Dan ini adalah panggilan negara. Nah, tahun 2004 saya diminta mengawal presiden. Tidak lama, hanya 10 tahun. Berapa lama saudara? 10 tahun. Dan bagian saya itu pengamanan khusus. Jadi sebelum presiden tiba, di situ namanya tim aju, tim pendahulu. Di situ ada sniper, penjinak bom, demolis, penghancur. Jadi langsung telepon komunikasi langsung ke ibu negara Republik Indonesia, langsung ke Ibu Ani Yudhoyono, dan langsung ke kepala staf presiden, kepala staf angkatan darat Jenderal Edi Wibowo. Jadi saya dulu di bawahan Edi Wibowo, langsung di bawah kepala staf angkatan darat. Langsung, terus kalau saya berkata kondisi aman, kondusif, silahkan presiden landing, baru bisa landing. Tapi kalau saya berkata tidak kondusif, terjadi seperti ini, analisa seperti ini, data pemetaan seperti ini, tidak jadi turun, ganti tempat lain. Saya tugasnya tim pendahulu itu selama 10 tahun, termasuk untuk penanggulangan anti teror, penanggulangan terorisme. Saya diminta langsung untuk turun lapangan sama Ibu Ani Yudhoyono, langsung turun dan bersama dengan Satgultor 81 Wasus, itu sama operasi Sandi Yuda. Dan itu selama 10 tahun saya tugas khusus, dan saya bersyukur sama Tuhan,
saya punya istri itu baik sekali. Jadi saya itu baru nikah 2 minggu atau 3 minggu, langsung tugas negara, langsung keluar dari rumah sampai 10 tahun. Dan hanya pulang sebulan hanya maksimal hanya sekali aja. Sekali bawa gaji, kasihkan, berangkat lagi bersama dengan komando pasukan khusus, cabut lagi. Karena kan tugasnya di berbagai tempat. Ya. Itu selama 10 tahun. Nah setelah itu 2014, disitulah saya 2014 bersama One Team Press. Waktu itu saya sama Sekretaris Dewan Penasihat Presiden Letnan Jenderal Romulus Simbolon. Nah, saya langsung di bawah langsung kepala staf, Angkatan Darat. Nah setelah itu 2014 sama 2015 waktu itu saya ditanya sama Ibu Ani Yudhoyono, almarhum, ngomong gini, Pak Daud, apa mau melanjutkan pengawalan khusus atau Bapak mau kembali ke masyarakat? Tak pikir-pikir, kembali ke masyarakat aja lah. Karena apa? Capek 10 tahun dah lah. Anak saya nanti moga-moga tidak manggil om aja kan tuh lah. 10 tahun ya lah. 10 tahun hanya datang ngasih uang langsung cabut ya dah. Nah, setelah itu 10 tahun. Setelah itu 2014 saya ngomong izin Ibu Ani, saya kembali ke masyarakat. Saya kembali ke gereja. Setelah itu Edi Wibowo berkata sama Ibu Ani, sewaktu-waktu negara memerlukan kamu, kamu akan diaktifkan kembali. Dan ingat, kamu adalah bagian dari tim elang. Makanya saya tidak ke Jambi ini 10 tahun lebih. Karena tugas saya dulu banyak di Pulau Jawa, Bali, dan Makassar. Nah, jadi itu kesaksian saya. Nah, seperti tahun 2021, waktu itu saya Corona, waktu itu Kepala Staf Presiden Jenderal Muldoko ngomong-ngomong sama saya, Mas, gimana kondisi negara gini-gini? Dia tanya tentang Wahyu Keprabon. Saya ngomong, Jenderal, saya beritahu, di Indonesia itu hanya ada 3 Wahyu Keprabon. Pertama dari jalur Soekarno, itu ada di Megawati, setelah itu ke Puan. Kedua dari jalur Sarwo Edi Wibowo, itu di Ibu Ani Yudhoyono, setelah itu Agus Harimukti. Dan yang ketiga, di mana Mas? Yang ketiga, tak beritahu Jenderal, Joko Widodo langsung turunnya ke Gibran Rakabumi. Cawapres terkuat itu nanti di 2024. Siapapun yang jadi capres, cawapresnya Gibran 100% menang, saya bilang gitu. Itu 2021. Itu Anda boleh tanya langsung ke Kepala Staf Presiden. Orangnya masih hidup di Binagraha. Langsung saya berkata, pasti dia siapapun calonnya pasti jadi. Itu di 2022 saya dipanggil di Kementerian Pertahanan, di Kemenhan. Nah, kan kawan-kawan ada di sana, kita juga pernah tim khusus, sering ada perkumpulan. Mayor Jenderal Denny Kerupan, Purnawirawan, tanya sama saya, Mas, ki wapresnya siapa ya Mas? Capres cawapresnya gitu. Itu tahun 2022 waktu itu. Saya ngomong sama Mayor Jenderal Denny Kerupan, Glenn, you percaya sama saya? Percaya. Cawapres Gibran. Siapapun dipasang dia, pasti jadi. Nggak bisa Mas. Ibu Mega minta Puan. Karena PDIP partai kuat Mas. Logikanya ini, hitung-hitungannya seperti ini Mas. Glenn, lu percaya sama saya? Waktu itu dikomongan, Puan kalau capres, cawapresnya Prabowo. Ini gimana Mas? 100% gagal. Nggak usah kampanye, saya bilang. Wis gagal, nggak usah kampanye, saya bilang gitu. Kaget itu. Rasa kampanye, iya ngapain kampanye, pasti kalah kok. Udah pasti kalah, udah diolah Yuda ini, udah tak hitung semua, udah. Olah Yuda saya ini hitungannya seperti ini. Nanti pasti kalah punya. Terus nggak usah kampanye, buang-buang duit. Kedua,
buang-buang capek udah lebih baik minum kopi sama saya aja, enggak usah kampanye sebenarnya. Nah, oh gitu Mas, iya udah beritahu 08 Prabowo bahwa cawapres suruh ambil Gibran, siapapun dipasang dia 100% menang. Itu 2022. Yang bener Mas, iya wis sampai kan kono. Dan karena sama Letnan Romulus 9 saya ngomong Gibran udah pasti udah. Saya udah ngomong sama Muldoko juga, udah. Saya tahun 2022 saya ngomong di media sosial, cawapres terkuat Gibran Raka Bumi Raka 90% menang. Kenapa saya ngomong 95%? Harus dikurangi 5%. Nanti takut urusan sama Bawaslu. Pasti kan nanti urusannya kan pengkondisian, kok kampanye, betul enggak? Tak pikir-pikir, lebih baik ngomong 95% baik, biar aku lolos. Langsung saya ngomong, cawapres terkuat Gibran 95%. Capres presiden nanti militer dari komando pasukan khusus. Kan tidak ada lain kecuali Prabowo. Tapi saya tidak boleh nyebut ngomong Prabowo. Kenapa? Nah, urusan mau undang-undang ya. Lebih baik samar ke baik lah. Nah itu 2022. Waktu putusan MK nanti munculnya seperti ini, Glenn. Jenderal, ini kira-kira MK nanti bakal keputusannya seperti ini. 2 minggu sebelum keputusan langsung saya beritahu minimal pernah jadi pejabat publik. Ini loh keputusannya bakal seperti ini. Kok tahu di masa depan tahu Mas? Udahlah bekas dukun. Udah tenang aja. Tuhan kasih wangsit. Tuhan kasih wangsit saya bilang gitu. Karena mereka ngomong saya bekas dukun. Ya udah. Begitu jadi ribut semua. Wah, 1 atau 2 putaran. Setiap kali saya itu di pesawat dari kubunya Anies, dari kubunya Prabowo, dari kubunya Ganjar, satu pesawat ngerubungin saya terus gini, Mas, wangsitnya apa? Presidennya siapa? Karena Mas yang meramalkan cawapres terkuat. Saya ngomong, kan masih calon. Karena saya tidak berani langsung ngomong, kan nanti kena masalah saya. Yang kubunya Amin, alhamdulillah. Kubunya Prabowo dengan iman. Dari kubunya Ganjar, puji Tuhan masih calon. Tapi dalam hati saya menang Prabowo. Tadi malam juga dari Kementerian Pertahanan telepon saya malam ya telepon sama Mas Ibas juga Edi Baskoro kau telepon, Mas gini udah tenang aja lah. Satu hal saudara, wah itu saya kasih ingat, kalau udah Tuhan punya acara tuh tidak bisa dicegah saudara. Amin. Sebagai umat Kristen, anak Tuhan, engkau harus tahu bahwa setan tidak diampuni. Nah baru besok jam 5 ya, sore ya, jam 5 baru saya bahas tentang kutuk, mematahkan kutuk. Nah dan besok pagi jam 8 ya, jam 8 sama jam 10.30. Oh makasih dikasih waktu untuk makan juga untuk saya. Jam 8 sama jam 10.30. Nah saya akan beritahu tentang apa yang harus dilakukan untuk 2025. Tahun berapa saudara? Nah akan terjadi apa di tahun 2025? Waktu corona, sebelum corona, waktu itu saya berkata ekonomi akan berhenti tahun 2020. Semua orang tidak percaya. Begitu kejadian baru banyak orang bingung gitu. Nah nanti ingat 2025 itu akan terjadi suatu resesi. Nah tapi saya beritahu besok jam berapa? 8, jam berapa? 10.30. Nah sorenya jam 5 itu bahas tentang kutuk, cara mematahkan kutuk. Nah sampai hari Senin jam 6 itu tanya jawab di sini jam 6, karena harusnya saya pulang hari Senin tapi tidak taunya pesawatnya wah Selasa lah. Ya udahlah diskon.
Karena hari Senin saya ada pertemuan, ada dari Wakapolda mau pertemuan. Saya ngomong nanti tidak bisa, saya Rebu aja gitu. Tidak bisa pulang hari Selasa saya gitu. Oh iya, ada pertemuan untuk kondisi keamanan, bahas itu aja saudara. Untuk disampaikan ke Kementerian Pertahanan kondisi gimana sekarang ini gitu. Ingat saudara, Pak, setelah Pilpres ini bakal ada demo besar enggak? Saya kasih tahu rahasia penting. Yang demo duit entek. Habis duitnya. Buru-buru ngasih uang saku untuk demo, Pak. Untuk hidup aja susah. Demo itu kan banyak yang harus ngasih sponsor, bayar, betul? Wong yang bayar aja juga susah. Jadi ingat, ndak usah takut. Jambi aman. Karena apa aman? Yang demo-demo itu kan dikirim dari Jawa, mau ke Jambi, ya rugi pesawat. Jauh, rugi. Ongkosnya Jadi saya beritahu, Pak, bisa jadi kerusuhan ini enggak? Aman, saudara. Enggak usah takut, aman. Apa saudara? Kenapa aman? Ininya udah habis. Ini yang jelas sekarang yang rame rumah sakit jiwa. Dokter psikiater, betul enggak? Ketiga pendeta, kiai, yang enggak ketinggalan apa? Mbah dukun. Kenapa? Caleg gagal, stres. Betul? Jadi ingat, yang demo-demo ininya udah apa? Bish. Jadi tenang aja. Jadi Pak, nanti bakal gini-gini, enggak aman. Perlu udah tahu, sekalipun resesi ekonomi apapun, dampaknya itu hanya Jakarta, Surabaya, Bandung. Luar pulau Jambi enggak ada pengaruh. Enggak ada. Enggak ada pengaruh. Jadi saudara, resesi ekonomi itu nanti saya hanya memberitahu bagaimana kita menghadapinya supaya kita tidak salah melangkah. Apa saudara? Dan bisnis ke depan itu apa? Yang untuk bertahan seterusnya itu bisnis apa? Yang bertahan ke depan 10-15 tahun ke depan itu apa? Nah itu nanti jam berapa? 8 sama jam 10.30. Nah jam 5 sore bahas tentang kutuk. Nah jam 6 sore hari Senin sudah boleh tulisan semua atau langsung ngomong. Itu bahas tentang setan. Tentang apa enggak? Pokok kalau sama saya jangan tanya masalah pacaran, tanya sama Jonas. Dia ahli di situ. Kalau saya enggak tahu, kalau saya santet nyantet itu aja. Nah, jadi saya percaya sudah boleh khawatir, enggak usah khawatir. Jambi 100% aman. Nah, karena yang demo mau ke sini ongkosnya. Sahabat terang kemuliaan, itulah tadi pesan yang telah disampaikan oleh hamba Tuhan yaitu Pastor Dotoni atau Evangelis Dotoni. Kiranya apa yang telah disampaikan bisa memberkati kita semua. Dan apabila ada di antara kalian semua yang memiliki beban doa dan ingin didoakan oleh Pastor Dotoni atau Evangelis Dotoni, kalian bisa menghubungi nomor WhatsApp yang terdapat di kolom deskripsi melalui pelayanan Jefta Ministry ataupun Tom Hiles TV. Dan mari kita semua doakan agar kiranya Evangelis Dotoni atau Pastor Dotoni selalu diberikan kesehatan yang sempurna tentunya, agar beliau dapat terus melakukan pelayanannya dengan baik dan juga mengabarkan kabar baik tentunya untuk kita semua. Sahabat terang kemuliaan, sampai di sini video kita kali ini. Kita akan tutup dengan doa. Tuhanlah Bapa kami yang bertata di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih atas pesan yang telah disampaikan melalui hamba-Mu ya Tuhan, Pastor Dotoni atau Evangelis Dotoni. Bapak, kiranya apa yang bisa sampaikan bisa memberkati kita semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati kami semua yang telah mendengarkan dan menonton video ini. Pimpin kami ya Bapak. Ampuni dosa kami. Terima kasih Tuhan, Kau Maha Baik. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Karena kami percaya rencana-Mu dan untuk masa depan kami jauh lebih indah dari
apa yang kami bayangkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sahabat Terang Kemuliaan, jangan lupa dukung terus channel Terang Kemuliaan tentunya dengan cara apa? Dengan cara subscribe dan bagikan video-video kepada yang lain agar kiranya channel Terang Kemuliaan ini bisa menjadi berkat untuk orang banyak. Dan saya berdoa untuk kalian semua, kiranya kebaikan Tuhan selalu bersama dengan kalian. Diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan yang sempurna, dan juga tentunya diberikan rezeki yang berlimpah. Dijauhkan dari segala sakit penyakit dan mara bahaya. Kita bertemu lagi di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Beginilah firman Tuhan, penebusmu yang maha kudus, Allah Israel. Akulah Tuhan, Allahmu, yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tuhan Yesus memberkati.